pengadaan Pilkada 2020 nanti di tanggal 9 November, saya ingin bertanya kepada Bawaslu Tarakan, apakah Bawaslu mencatat tren peningkatan pelanggaran protokol kesehatan oleh pasangan calon? Mengingat Pilkada 2020 akan diadakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebelum kita berbicara tren peningkatan fokus pada masa kampanye, mengingat sebentar lagi kita akan melakukan pencoblosan, penghitungan dan pemungutan suara ya. Sejak tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember kemarin, masa kampanye telah berakhir. Nah, di dalam masa kampanye tersebut, Bawaslu Kota Tarakan beserta dengan jajarannya ke bawah sampai Panwascam, sampai kepada pengawas kelurahan, banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan protokol kesehatan. Namun dari sekian banyak protokol kesehatan itu, ada beberapa yang memang ketika didatangi oleh pengawas menerima, bahkan mengakomodir masukan-masukan dari pengawas, bahkan ada yang resistensinya sangat tinggi sekali. Nah, dari sekian banyak data yang masuk, memang pelanggaran protokol kesehatan ini sangat tinggi sekali. Namun di balik tingginya itu tercatat ada 4 peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Panwascam, yang mana peringatan tertulis ini bersumber dari 4 kecamatan. Nah, peringatan tertulis itu memang betul-betul terkeluarkan bagi tim kampanye yang memang pada saat dia melakukan kampanye melanggar protokol kesehatan, yang tentu saja itu melanggar norma-norma yang ada di dalam PKPU. Nah, ketika ada tim yang memang mengakomodir, maka dia tidak sampai keluar peringatan tertulis tersebut. Artinya memang peringatan tertulis itu hanya dikeluarkan bagi memang tim-tim yang tanda kutip nakal atau resistensinya besar sekali. Bagi tim yang memang mengakomodir, maka dia tidak dikeluarkan. Namun secara data, ya namanya juga kampanye, ya mungkin masyarakat maupun tim paslon juga kaget karena kampanye di masa pandemi ini kan berbeda dengan kampanye di waktu-waktu yang biasa. Kalau waktu-waktu biasa, masa normal, kita ada kampanye akbar, kita ada kampanye umum. Tapi kemudian ketika di masa pandemi kita kampanye, maka kampanye itu dibatasi, yang ada jalan tetap muka dan dialog. Dan itu pun jumlah pesertanya dibatasi hanya 50 orang. Dengan jarak masing-masing 1 meter, menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menyiapkan hand sanitizer, dan panitia juga menyiapkan segala bentuk sanitasi yang memang diperlukan. Di mana kampanye juga bisa berjalan atau bisa dilaksanakan yang tentu saja mendapat izin dari gugus tugas COVID-19 itu sendiri, baik dari Polda maupun dari Kota Tarakan. Mungkin demikian. Ya, secara statistik memang Bawaslu telah mengeluarkan 4 peringatan tertulis di tingkat kecamatan, di mana peringatan tertulis itu berdasarkan PKPU yang ada, apabila ada kampanye yang melebihi dari 50 orang dan tidak menerapkan protokol kesehatan, maka 1 jam sebelum dibubarkan, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan mengeluarkan surat peringatan secara tertulis. Tercatat di Kota Tarakan ada 4 surat peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Panwascam, dan semuanya ada dari 4 kecamatan. Ya. Namun kemudian dari 4 peringatan tertulis itu memang terjadi perubahan, artinya kampanye yang berdasarkan PKPU adalah kampanye di masa pandemi ini adalah kampanye yang memang tidak ada lagi kampanye dalam bentuk kampanye terbuka atau kampanye akbar, yang adalah tatap muka atau dialog. Nah, tatap muka atau dialog itulah yang kemudian dibatasi jumlah orangnya dan harus menerapkan protokol kesehatan. Gitu.